Mikirlah. Aduh, gila gua marah-marah sampai keringetan gini. Maaf ya curcol ya. This episode, tapi kenalan dulu. My name is Yongki, Kemang Satu Property. You know who I am. This another episode is another hidden gems, but in the area of true gems. So, kalau kamu mau tahu kenapa aku marah-marah, jangan lupa bunyikan loncengnya, subscribe. Tapi tonton videonya sampai akhir. I'm going to give you hidden gem tour and let the tour begin. Nah, sekarang kita mau bahas rumahnya. Ayo kita masuk. Ini pintu utama. Nanti ada pintu servis. Kita bahas dulu yang ini ya. Daun pintu gede banget, walaupun cuma satu, tapi tetap grande. Tapi ingat, kalau luxury ada dorma. Oke? Nah, ini rumah plong. Kita bahas area per areanya. This is the clean kitchen, alias dapur gue kalau kata pemilik. Nah, di sini sebetulnya disediakan kompor lah, cuma belum diinstal. Tapi mungkin kalau aku boleh suggest dikit, nggak usah pasang kompor, karena kompor di bilang dapur kotornya sudah cukup mumpuni. Let's go. Dapur kotornya juga bagus. Ini sungguh-sungguh sempurna. Persiapan di sini, masak di sana, cuci piring di sana, dan ini yang saya bilang tadi, area untuk ART dan untuk masuk area servis. Dan kalau kita lihat ke atas, akses untuk ART-nya sudah cukup manusiawi. Salah satu kedetailannya, tetap dihias juga solid wood. Jadi benar-benar memperhatikan keindahan dari rumah. Ya, satu lagi, untuk yang hobi masak, hobi nyetok, takut ada apa-apa, saya masih punya La Bodega. Jadi kalau menyetok makanan banyak, cukup lah. Jadi rumah ini banyak sekali storage-nya. Banyak sekali ruangan-ruangan untuk penunjang kenikmatan dalam tinggal di rumah ini. Tapi, sebentar dulu. Ini dapur kotor, tempatnya ART berkumpul, common area. The good thing about it is, ada AC. Enak loh, ini enak loh. Enak loh, ada AC-nya loh. Oke, aku tutup ya. Nah, itu kan pintu masuk. Oke, untuk tamu kita punya powder room, toilet. Jadi memang kalau dilihat rumah ini tidak punya ruangan tamu ya. Jadi tamunya otomatis pasti harus yang kenal. Oke, satu sebelum kita maju lagi. There is hidden door alias storage room. Kamu bisa gunakan untuk apa ya? Sepatu-sepatu kamu kalau pulang. Jadi I give you inspiration. Di sana nanti simpen aja bangku untuk foyer kecil, untuk buka sepatu dan untuk terima tamu. Nanti di sini kasih divider. Kalau kamu masih tetap ingin menjaga privasimu. Sekarang, where is the dining room? I give you two option. Satu, this is the dining room. Jadi kalau makanan keluar dari dapur, tinggal ke sini. Nih, kotakan ini karena ada pintu kaca ke sini. Ya. Jadi first option di sini, second option ya di sini. Nah, ketika video ini dibuat, kan kamu bisa mendengarkan dan melihat ini lagi hujan, baru beres nih hujannya. Jadi suara airnya luar biasa ya. Nah, either you dine in this position, menikmati kolam renang kamu, or dining room kamu di situ. Jadi it's up to you. Yang suka outdoor, free air, sirkulasi bagus, ya bisa pilih dining di sini. Ya. Kalau yang masih punya anak kecil, ya mungkin diningnya di sini lebih ke arah sofa-sofa ya. Oke. Nah, ini adalah living room. Tadi di awal aku bilang,
Ini adalah rumah yang cocok buat jelita. Apa itu jelita? Jelita itu kayak aku, jelang 50 tahun. Jadi kalau jelang 50 tahun, rata-rata anaknya itu 2. Aduh, agak berisik ya, aku tutup ya. Langsung kedap. Oke. Jadi kalau jelita itu kayak aku nih, punya anak 2, umur sudah 12 sampai 14, sebentar lagi akan jadi teenagers. Ini adalah daerah kekuasaanku sebagai pemilik rumah. Ini kalau lihat, ini kan buat TV, aku duduk di sofa. Kalau kamu perhatikan di atap, rumah ini tuh 1 lantai. Jadi kita manfaatkan atapnya untuk jadi etik dan jadi akses. Itu gunanya apa? Kalau aku duduk di sofa ini, anakku mau ke sini, aku bisa lihat. Set, mau kemana kamu? Nah, this is very happy for me sebagai jelita yang pasti aku agak cerewet ke anak-anakku. Ini tuh sempurna karena dengan duduk di sini kamu bisa mengontrol semuanya. Kamu bisa lihat kitchen kamu bisa lihat siapa yang masuk, dan kamar masterku di bawah. Jadi cocok banget rumahku untuk sampai aku pensiun nanti. Ini udah nggak usah beli-beli apa lagi karena masternya gede banget dan di lantai dasar. Oke? Dan diingat, rumah ini dalam townhouse, isi 5 rumah. So, very quiet dan hidden gems. Dan masuk, oops, see the garden. Wow, Lee Kuan Yew, Kamboja. Ya, seperti video-video saya sebelumnya, Little Bali, Bali Vibe House. Jangan bosen ya, karena kalau udah urusannya Kemang, ya Bali lagi. Karena tinggal di Kemang seperti tinggal di Bali. Sebelum kita naik ke lantai 2, this is the master. Oke? Terserah, ini buat tidur atau ini buat wardrobe. Tapi sebetulnya ini buat tidur. Kenapa? Karena TV-nya ke sana arahnya. Instalasi sudah di sana dan AC sudah di sini sehingga airflow cukup dan masih bisa melihat view dari kolam renang. Lalu surprisingly, the wardrobe even bigger than the tempat tidur. Let's go. Gede ya wardrobe-nya ya. Jadi kalau memang pengen sedikit remodel, pengen sedikit merubah, ini boleh jadi tempat tidur. Preferensi berbeda. Kalau ini yang seneng ke garden, tapi tidur sambil lihat kolam renang. Karena kita lihat kita masih ada another back garden. Ini akomodasi untuk yang suka mungkin merokok atau menyepi. Oke, jumpa lagi. Ingat, ini apa? Storage. Jadi barang-barang bagus di sana. Barang-barang yang nggak sering keluar, ya di situ aja di storage. Aduh, maaf, lupa nyalain lampunya, ya. Kurangnya dari rumah ini tidak ada bathtub, tapi his and her, and it's all white. So perasaan bersih itu selalu ada. Dan bisa mandi bareng karena shower 1, shower 2. Gimana preferensi kamu? Kamu mau berdiri atau kamu mau di sini? Oke? Jadi kemesraan antara suami istri dan pasangan masih terjaga karena sering mandi bareng. Maaf, spoiler, 17 tahun ke atas. Kita lanjut ke lantai 2 ya. Oke? Maaf ya, aku suka bercanda. Nah, let's talk about the concept of jelita. Tentu kalau yang udah jelita kayak saya, jalan 50 tahun atau lebih, naik tangga itu cukup PR. Apalagi yang gendut seperti saya. Ingat, film Kung Fu Panda. Oh, kena copyright nggak nih? Itu musuhnya apa? Kalau dia lihat stairs gitu kan. Nah, dihitung saja. Ini sudutnya sudah dihitung, jadi tidak terlalu capek. Lihat, aku kan nggak ngos-ngosan.
Walaupun aku suka dibilang si panda. Oke. Ini kamar mandi. After kamar mandi, dimanfaatkan ruangannya, dibikin storage lagi. Jadi barang gue nggak nyampur sama barang anak gue. Di lantai ini ada 3 kamar, di mana 1 dan 2, dan ada kamar si sulung nanti di ujung. Check it out. Here we go again. Nah, ini yang saya bilang. Rumah ini basically sebenarnya 1 lantai, tapi dibikin 1,5 lantai dan dimanfaatkan ini atapnya menjadi konsepnya etik. Tapi ada satu hal yang harus kamu lihat, yaitu kolam renang ya. Di sini terlihat dengan jelas. Kalau kolam renangnya itu kedalamannya diatur. Jadi dari dining room outdoor tadi, kalau mau dijadiin dining room, kalau loncat dia dalam, jadi aman ya. Tapi kalau dia mau turun dengan normal, let's use the outdoor deck. Nah, etik ini membuat aksen dari rumah ini menjadi manis. Tapi dia tetap memperhatikan cahaya. That's why kamu akan melihat cahaya matahari masih masuk. Nah, ini dia. Kalau aku pura-pura jadi anak, terus aku dipanggil orang tuaku, "Hei, mau kemana kamu?" Aku kan tinggal mundur. Tet, tenenet, tet, tet. Kabur lagi. Nah, kenapa harus begitu? Karena ini area si sulung. Sulung itu sering kabur. Biasalah, kan kalau teenagers mau ke disco, itu umuran gua, bahasanya disco. Club, mesti umuran gua. Nggak tahu apa. Dancing scene maybe ya, kalau millennials. But, you have outdoor. Jumpa lagi, ini kamar si sulung. Difference-nya apa? Kalau anak sulung kan servisnya lebih bagus ya. Nih, ada kamar mandi. Itu doang. Kamar mandi, private balkon, semi outdoor, akses sendiri, kayak punya rumah sendiri. Karena kamar si sulung mungkin dia udah kuliah kali ya. Kalau nggak SMA 3 gitu, high school, pasti banyak temen ngumpul. Kalau banyak temen ngumpul tuh kan biasanya suka berisik ya. Makanya ini memang sudah didesain, kalau kamu lihat ada dia study, tapi kalau ini buat ngumpul-ngumpul, nonton, playing room gitu kan. Seperti lihat yang ini ada bekas bracket, tapi mau difungsikan sebagai musola juga bisa, dikasih karpet ya. Dan kalau banyak tamu berarti dikit-dikit Bibi deket bro, di sini service areanya ya.
Jadi kalau deket-deket Bi, nggak usah pakai otot manggilnya. Bi, kedengeran karena Bibi pasti di sini. Ya, this is the living area of Bibi. Ya, ada 2 kamar dan 1 kamar mandi, masih ada tempat cuci, tempat gosok, tempat jemur, masih bisa, sudah didesain. Nah, ini yang tangga yang tadi terakhir tangga yang di awal video kita shoot. Yang saya bilang manusiawi, oke? Aduh, lagi lihat Kambojanya, one color, keren banget. Ya, berjatuhan di kolam renang, luar biasa, the best. Lee Kuan Yew, udahlah, pengen rasanya beli rumah ini, nggak mahal kok. 400 meter, bangunan sesempurna ini, open price 16 miliar, di dalam townhouse pula, dan di True Gem area, alias dekat Kemang Dalam. So, Kemang Dalam itu aku kasih info sedikit. Kemang Dalam itu adalah the most prestigious area di Kemang. Kenapa? 1, jogging heaven. 2, pet heaven. Kalau kamu senang anak berbulu, di sini banyak sekali pet shop yang menyediakan kolam renang buat petnya. Salah satunya tetangga dari rumah ini adalah merek minuman keras dan latte. Jadi kamu bisa Google aja. Dan ini terletak di little bit hidden gems, but tidak ada tetangga yang rumahnya jelek. So, if you interested, seperti biasa, call me, call us, dan ingat hidden gems. Kebalik tangan. Ingat hidden gems, ingat Kemang Satu Property.